Coba jelaskan. Kalau mulai dari KA ya Pak, ini mah kalau penyebutannya dari Mila sendiri, KA itu apa? Kolom bagian atas tuh yang kemarin dijelasin sama Bapak, yang ada 20D ditambah setengah tinggi lantai basement menuju lantai dasar, ditambah tinggi dasar menuju lantai 1, ditambah setengah tinggi lantai 1 menuju lantai 2, ditambah 20D, atau bisa langsung aja 40D. Hasilnya segini. Kalau dalam meter 8,4 meter. Terus KB tuh sisa yang bagian bawahnya. Kan bagian bawahnya tuh ada satu sudut 90 derajat. Jadi dihitung dulu si yang panjangnya aja dulu. Jadi ini mah sebenarnya Mila masih bingung Pak yang di sininya. Cara panjangnya itu gimana? Baru kepikirannya setengah lantai basement menuju lantai dasar ditambah 20D. Kita balik lagi ke yang kolom yang atas. Kan panjangnya sudah dicari dari sini. Terus data-datanya ada di gambar. Gambarnya ini. Terus setelah dihitung, karena kolom butuh panjangnya aja, jadi terus butuhnya itu kan 18 buah dikali 18. Jadi total kebutuhannya itu kalau dalam meter 101,28 meter. Terus jadi kebutuhan lentenya ada 9 lente. Tapi yang Mila bingungin tuh Pak, kan satu buahnya tuh butuhnya 8,4. Kalau misalkan kalau dikurangi sama 12 kan sisanya 3,6. Nah itu tuh berarti 3,56-nya emang bisa dipakai ya Pak? Jadi disambung-sambung lagi. Nah ini kalau mengerjakan BBS kan ya. Jadi kalau mengerjakan BBS itu harus seluruh tulangan yang akan dikerjakan itu dihitung terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau ada sisa seperti ini, kalau ada sisa seperti itu hanya yang 3,56 sudah bisa diketahui untuk penggunaan kode yang lainnya gitu kan ya. Jadi kalau Anda baru menghitung baru menghitung satu elemen itu ya pasti akan bingung gitu aja. Jadi untuk mengerjakan BBS itu disekep dulu untuk seluruh elemen yang dibutuhkan. Secara kasaran dulu gitu ya, tidak harus detail. Nanti akan kelihatan sisa tulangan itu akan digunakan untuk bagian elemen yang mana saja gitu ya. Nah seperti yang Bapak sampaikan kemarin kan contohnya hanya balok saja gitu ya. Tetapi dari pemahaman itu bisa digunakan untuk ke seluruh elemen gitu. Nah makanya sisa tulangan itu jangan dulu digunakan atau dibayangkan untuk penggunaan yang lain deh ya. Sementara di list dulu aja. Nanti kalau sudah selesai menghitungnya untuk keseluruhan tulangan yang dibutuhkan gitu ya, nah baru kita akan kelihatan gitu ya. Untuk penggunaan sisa tulangan. Nah, sebenarnya dalam mengerjakan tulangan itu harus kombinasi gitu ya. Pengertian kombinasi itu bahwa
satu batang tulangan itu bisa digunakan untuk beberapa kode gitu kan ya. Jadi tulangan yang panjangnya 12 meter itu bisa dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam daftar kita itu ya, yang sudah diberi kode. Nah itu pengerjaan yang sebenarnya untuk metode BBS. Nah tetapi Bapak tidak menyarankan hal seperti itu karena itu membutuhkan waktu gitu kan ya, butuhkan waktu. Biar itu adalah urusan Anda nanti kalau sudah bekerja. Nah tetapi di dalam pembelajaran ini, jadi kita hanya baru memberikan pemahaman itu sampai kepada sisa itu apakah masih bisa digunakan atau tidak gitu ya. Nah, kalau masih bisa digunakan untuk kode berapa gitu kan ya. Nah, oleh karena itu Bapak akan mewanti-wanti di dalam tabel base-nya itu untuk keterangannya jangan diisi oleh eh, data elemen gitu kan ya, tapi diisi oleh sisa tulangan yang bisa digunakan untuk kode yang lain gitu kan ya. Nah, baru nanti kode yang dirujuk itu diberi catatan lagi menggunakan sisa dari kode sekian, apakah seluruhnya atau sebagian. Hal itu untuk membiasakan bahwa di dalam mengerjakan tulangan itu tidak semuanya menggunakan tulangan yang utuh gitu kan ya. Artinya bahwa yang 12 meter itu eh, tidak dipotong untuk satu kode gitu kan ya, tetapi bisa digunakan untuk beberapa kode. Nah, kira-kira begitu Mbak Mila. Jadi untuk sementara yang 3,56 itu disimpan dulu saja, karena Anda kan belum menghitung untuk kebutuhan yang lainnya ya, di elemen baloknya ya. Iya, Pak. Nah, eh, ya nanti kalau habis Zoom-nya disambung lagi aja ya. Kalau tidak salah ini unlimited Pak Zoom-nya. Oh gitu. Ya udah. Nah, jadi untuk sementara itu di list dulu saja. Nanti menghitung untuk panjang-panjang elemen yang lainnya gitu kan ya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan diameternya ya. Nah, karena kita menggunakan job praktek, jadi variasi dari diameter yang digunakan tidak begitu banyak ya. Jadi hanya satu diameter kalau tidak salah itu untuk tulangan utamanya ya, diameter 16 itu hanya. Nah, kemudian mengenai perhitungan panjang kolom ya, seperti Bapak sampaikan di penjelasan yang pertama atau di hari kemarin gitu ya. Nah, kita merancangnya itu untuk kolom lantai 1 dan lantai 2 gitu. Jadi tulangannya itu menembus, kalau kita merancang lantai 1, tulangannya itu ada yang masih ke bawah karena menyambung dari lantai basement. Maaf, bukan lantai 1, 2, lantai dasar dan 1. Jadi di lantai dasar itu akan ada lagi yang ke bawahnya itu setengah panjang antara lantai basement dengan lantai dasar. Kemudian ke atasnya lagi, di lantai 1-nya ada tulangan yang muncul gitu ya, setengah ketinggian dari lantai 1 ke lantai 2 ya, ditambah dengan panjang sambungannya ya. Jadi cara menghitungnya tidak ada yang ke bawahnya ya, bukan yang ini nih. Yang KB-nya itu nggak ada ya. Jadi sudah merupakan rancangan kolom, hitungan ulangan kolom untuk lantai
yang dirancang itu kan ya. Nanti kalau saudaranya di proyek itu tinggal dikasih catatan saja bahwa di dalam pekerjaan tulangan ini tidak per lantai gitu ya, tetapi per 2 rantai sesuai dengan hasil dari detail engineeringnya gitu kan ya. Dari hasil perencanaan struktur betonnya itu, jadi tidak per lantai. Jadi per 2 lantai itu ya. Sambungannya di tengah antar lantai ya. Di sini ada gambarnya dulu nggak? Cara mengerjakan gambar kolomnya, yang ya, sket kolomnya. belum, Pak. Belum. Itu makanya Adanya coret-coret ya, tangan. makanya diberi sket gambar dulu kalau mau menghitung itu. Jadi kontrolnya cepat. Kemudian ya sebagai syarat juga itu kalau mengerjakan tulangan itu ya harus ada gambarnya. Jadi kalau Anda mengerjakan tulangan tuh ya, dalam konteks tulangan itu harus ada set gambarnya ya. Nah, yang ditampilkan itu adalah hasilnya berupa tabel BBS-nya itu ya, yang ditampilkan itu. Tetapi detail perhitungannya itu ada gitu, termasuk dengan sket gambarnya. Kira-kira begitu Mamila ya. Ini yang lainnya bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Yang ini baru kolom aja ya. Dari kelompok lain apakah ada yang sudah mulai baloknya? Atau belum ada? Kelompok saya juga masih kolom, Pak. Kayak Mbak Mila. Kelompok saya udah Pak yang baloknya, tapi belum tahu betul atau salahnya Pak. Coba tampilkan aja. Terima kasih, Bapak. Coba Mbak Silva atau siapa? Barusan. Mbak Trina. Sudah ada Bapak. Sudah. Ini teh Bapak, kan di sininya ada pada bangunan arah lebar terdapat balok anak. Nah kalau balok sebelumnya teh mau nanya Pak, balok anaknya teh arahnya gini atau kayak ke horizontal Pak? Kalau ke arah lebar. Ke arah yang panjang setelah di coba data tugasnya mana? Data tugas yang mana Pak? Yang dari Bapak? Iya. Ini Pak. Itu kan data tugasnya itu kan ada P, ada L ya. Kelompoknya kan sudah jelas. Ada yang ditambah, ada yang dikurang. Nah, jika existing itu ditambah di bagian P-nya, maka jelas akan lebih dari 4.500 kan ya. Nah, itu yang diberi balok anaknya. Jika yang ditambahnya itu arah L gitu kan ya, maka balok anaknya ya di sana gitu. Karena L-nya lebih dari 4.500.
Oh iya Tinggal Pak. dibandingkan aja setelah Anda diisikan berdasarkan tugas, P dengan L panjang mana gitu. Nah, yang terpanjang diberi balok anak gitu. Nah, ini Oh iya kelihatannya baik Pak. kebalik. Ini Iya Pak kelihatannya ini kebalik. kebalik. Ya terima kasih Bapak. Terus hitungnya gimana? Ini Pak. Bentar. Coba ulangi lagi ke atas. Ulangi lagi ke atas. Ke atas yang tadi. Yang tadi yang gambar dulu. Sok, terus ke yang tadi. Ini Pak. Jadi ini tekan yang pertama penghitung kaitnya. Kaitnya itu A sama dengan G. Rumusnya itu 12 kali diameter. 12 diameter. Terus yang B itu diameter pennya berdasarkan tabel itu 115. Terus rumus B itu sudut lengkungnya 360 derajat kali pi kali D, di mana D itu sama dengan DP ditambah 2 kali diameter tulangannya, hasilnya 120,17. Ya. Terus untuk mencari yang C itu rumusnya panjang besi minus A minus B minus diameter kolom sama minus diameter sengkang kolom. Dan harusnya minus selimut ya Pak ya. Dan minus selimut. Nah itu untuk yang C ya, seperti yang Ya, Bapak sampaikan kemarin, itu sudah melewati seperempat bentang atau belum? Sudah melewati Pak. Posisinya Posisinya ada. Ada di lebih dari 3/4 bentang Pak. Coba. Denahnya coba. Ini denah. Ini yang arah lebar atau arah panjang ini? Anda Arah menghitung ini. Arah yang ini Pak. Agak panjang Pak. Panjang. Yang BIP itu Pak. Yang BIP ini Pak. Oh iya. Coba ditunjukin dari awal telah melewati bentang atau belum? Ini awalnya tuh di sini Pak. Awalnya di lebih dari 30 ditambah diameter utama kolom ditambah diameter sengkang kolom. Terus ke sini ditambah mulainya yang C itu ditambah apa namanya diameter tulangan yang di setengah diameter pen di sini berarti. Nah terus udah gitu maju 11,59 tadi tuh Pak. 11,59 tuh sekitar di sini Pak. Tadi tuh dikira-kiranya. Udah melewati bentang ya? Udah melewati bentang. Nah nanti dicek gitu ya posisinya ya. Apakah di tengah bentangnya yang itu atau di 1/4 atau 3/4?
Kalau tadi dicobain dihitung mah di 3/4 lebih Pak, kan 3/4-nya dari 3.000 itu 2000 berapa sebentar Pak? 2.250. Ini tuh lebihnya sekitar 250 dari 2.250 Pak. Lebihnya berapa? 250 milimeteran, 259. Nah, kemarin yang disampaikan oleh Bapak kan, sebenarnya yang pertama sambungan itu kan tidak boleh sejajar kan ya. Tidak boleh sejajar, berarti untuk tulangan atas itu yang meneruskan kalau berdasarkan job itu ada 3 buah kan ya. Dan nanti kalau seperti itu nanti sambungannya sejajar di antara itu. Oleh karena itu untuk menghilangkan sambungannya di daerah sana, maka sambungannya jangan dihitung 40D, jadi harus dilebihkan gitu. Seolah nanti tidak, yang pertama kalau memang dianggap sambungan, logikanya tidak sejajar. Kalau sudah di atas 40D, seolah-olah itu menjadi batang yang utuh gitu. Kira-kira kebayang nggak? Coba balik lagi ke hitungan tadi yang ada gambarnya. Yang ini Pak. Nah, ini. Nah, itunya nanti kan akan bersamaan, akan sejajar kan di balok itu. Iya Pak. Nah, itu kan tidak boleh. Di syaratnya ya, di syarat pemasangan tulangan itu sambungan tidak boleh sejajar, harus zigzag. Oleh karena itu harus diantisipasi bahwa sambungan itu jangan 40D, tapi harus dilebihkan. Nah, asumsinya bahwa kalau sambungannya panjang itu bisa menjadi tulangan menerus gitu. Kemudian asumsi lainnya lagi bahwa sambungan tidak sejajar gitu. Jadi seolah-olah zigzag gitu. Nah, itu mohon diperhatikan lagi gitu ya. Kalau untuk dilebihkannya itu berapa Pak kira-kira Pak? Jadi 50D gitu misalnya boleh Pak? Ya artinya bisa zigzag, lihat aja aturannya. Aturan sambungannya berapa gitu, zigzagnya. Oh iya Pak. Sehingga Anda bisa tahu dilebihkannya berapa D gitu. Apakah 50D atau 60D gitu. Baik Pak. Kalau dipotong di 1/4 kan banyak tulangan yang terbuang. Oleh karena itu dijadikan aja sambungan, tapi seolah-olah disiksak gitu. Tidak boleh sejajar gitu kan. Nah itu gambar itu sudah memenuhi kriteria belum? Jadi hanya ditambah dengan D, langsung ke E, itu sudah cukup mewakili panjang bentang? Belum Pak. Belum ya. Ini catnya gambar Anda atau digambar sama teman Anda? Enggak Pak, kalau ini mah belum di CAT Pak, masih dari Word, digambar dari Word. Oh gitu. Bisa di split nggak? Enggak Pak, soalnya udah jadi gambar. Bukan Jadi ini Anda yang mah ya Pak, jadi dari garis-garis satu ini ditambah garis ini gitu Pak dari Word-nya. ya Anda yang Paling membuat, Anda yang ya, membuat. iya Pak. Ya, jadi nanti di split aja, ada seolah-olah ditambah titik-titik aja. Mungkin
mungkin satu kolom lagi ditambahin Di mana, Pak? itunya. Jadi setelah D itu E itunya. Nah, sampai H aja nanti. Jadi ujungnya itu H gitu kan. Kolom ini, kolom detailnya. Dipecah gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi sampai H gitu. Jadi notasi ini nanti sampai H ya. Oh iya, Pak. Kebayang? Nah, notasi ini sampai H, bukan sampai G ya. Iya. Nah, itunya ya. Betul. Gini, Pak. Oke, nanti aja ada lanjutannya ya. Tapi kan sudah kebayang ya? Insya Allah, Pak. Iya. Oke, udah betul prinsipnya bahwa walaupun ukurannya sama, tetapi karena posisinya beda, ya harus diberi kode yang berbeda juga ya. Jadi ini mengikuti yang atasnya. Disesuaikan gambarnya. Udah betul. Coba ke bawahnya lagi. Itu untuk tumpuan ujung ya? Iya, Pak. Tumpuan ujung yang ini yang kanan, yang ini yang kiri. Ya, oke. Untuk tumpuan menerusnya? Mana tumpuan menerusnya? Sudah dikerjakan? Belum, Pak. Ada dua ya tumpuan menerusnya ya? Karena beda bentang kan ya? Yang dari 4,5 ke 3 meter, terus yang 4,5 ke 4,5 kan? Oh, yang ini. Sebentar, Pak. Oh, yang ini, Pak. Ada deh. Nah, ada dua kan gitu. Iya, yang ini. Yang 4.500, 4.500. Yang ini 4.500 sama 3.000. Oh iya ya. Oke. Oke, sudah betul prinsipnya. Tinggal dihitung aja ke jumlahnya nanti berapa ya. Ke jumlah yang ada di denah tersebut. Kebetulan ini tiap as itu kan dimensinya sama, jumlah tulangannya juga sama untuk arah yang bentang panjang. Nah, tinggal nanti ke yang arah bentang pendeknya ya. Iya, Pak. Oke, ini. Jadi ini bisa dijadikan referensi ya untuk yang ini, untuk kelompok-kelompok yang lain ya. Bisa dijadikan referensi. Ya, tinggal ganti angkanya aja kan ya. Iya, Pak. Oke, ini sudah betul kan? Nah ini Mbak Trina, Mbak Mila nanti di itu ya, ditulis di lembar asistensinya ya.
Iya, Pak. Baik, Pak. Apa yang dikomentari di pekerjaan Anda itu nanti ditulis gitu. Baik, Pak. Misalkan panjang D harus displit lagi gitu kan. Disesuaikan dengan panjang bentang sebenarnya gitu. Nah tadi yang Mbak Mila untuk kolom itu diberi uraian aja. Jadi gambar kolom dipertegas lagi sesuai dengan apa namanya ya, untuk mengerjakan lantai dasar ke lantai 1 berarti tulangannya menembus bukan menembus, ada tulangan yang ke bawah antara lantai dasar ke lantai basement dan ada lagi tulangan yang ke atas dari lantai 1 ke lantai 2-nya. Beri catatan nanti di lembar asistensinya. Nah untuk yang lainnya juga bisa menggunakan referensi-referensi yang ini kan. Oke, ada yang disampaikan nggak? Halo, ada yang ingin disampaikan? Bapak, kalau untuk di lembar asistensi, parafnya gimana ya, Pak? Ya, nanti gampang sama Bapak di itu aja, di share aja di grup ya. Iya, oke, Pak. Ya. Tapi yang itu ya, yang Anda nulisnya mau di Word atau di Excel? Kalau Mila di Excel, Pak. Ini juga Oke. di Excel, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi Excelnya yang di share ya, jangan di PDF kan? Iya, Pak. Karena software Pak. Bapak-nya nggak mendukung ya. Oke, kalau sudah paham gantian, Bapak udah bisa ya. Bapak ada sedikit yang mau dijelaskan ya untuk pemahaman saja ini. Jadi juga sudah disampaikan. Jadi nanti mengerjakannya tidak harus seperti proyek itu aja. Nah ini Mbak Mila dan semuanya ya, seperti yang Bapak sampaikan kemarin. Untuk mengerjakan kolom, kita gunakan seolah-olah panjangnya yang ini ya, yang diberi lingkaran nih. Jadinya satu itu aja. Satu apa ya, satu kebutuhan ya, untuk mengcover 2 lantai. Oke Mbak Mila. Halo Mbak Mila, ada nggak? Ada, Pak, ada. Sudah di screenshot. Udah, Pak, yang tadi langsung dibenerin, enggak? Oke. Oke, untuk yang lainnya yang dikerjakan untuk kolom ini ya. Nah ini coba perhatikan mengenai denahnya ya.
Nah ini kalau kita bicara mengenai metode ya, metode pelaksanaan ini, misalnya kita akan memulai pelaksanaannya itu dari kiri ke kanan ya, atau nanti sebaliknya ya, tetapi yang dijelaskan satu arah saja ya, nanti yang lainnya bisa diasumsikan saja itu ya. Nah, misalnya di dalam metode pelaksanaannya itu untuk denah seperti ini misalkannya dibagi dalam dua zona gitu kan ya. Dalam dua zona. Misalkan saja pembagiannya ya di sekitar sini gitu ya. Sebentar enggak ini. Nah, misalnya pembagian zonanya di sekitar sini gitu ya. Pembagian zonanya. Kemudian memulai pelaksanaannya dari arah sini kan ya, dari zona 1 ya. Arah sini ke arah sana gitu ya. Memulai pelaksananya seperti itu. Jadi yang pertama adalah yang ini zona 1, yang ini zona 2 gitu ya. Nah, maka untuk menghitung kebutuhan tulangannya itu adalah per zona gitu ya. Nah, kemudian hubungannya dengan pemutusan tulangan atau pemotongan tulangan tuh ya, itu harus berkaitan dengan zona gitu ya. Karena kita tidak mungkin memasang tulangan satu batang yang utuh gitu kan ya. Jadi sepanjang-panjangnya gitu tanpa ada penyangga gitu ya. Jadi pertama membahayakan orang lain di dalam proyek itu, kemudian membutuhkan lagi sarana-sarana pendukung yang lainnya ya. Oleh karena itu kebutuhan tulangan yang dihitung itu harus menyesuaikan dengan metode pelaksanaan yang dirancang saya. Nah ini Bapak hanya mengingatkan kembali bahwa mata kuliahnya sudah pernah Bapak sampaikan semester yang lalu kalau tidak salah ya. Ini Bapak ambilkan dari bahan ajar yang pernah Bapak ajarkan ya. Jadi ini zona 1. Ya. Jadi yang ini tuh zona satunya yang sudah dicor lantai satunya ya. Di lantai dasar, di lantai 1. Bahwa tulangan baloknya itu kan tidak menerus ke arah sini gitu kan. Tapi dirancang per zona itu untuk tulangan baloknya ya. Jadi kalau diperhatikan gambar ini kan ini zona 1 sudah dicor ya. Yang berarti tulangannya ya hanya sampai di sini. Jadi tulangannya diperkirakan 1/4 bentang lebih ya. Baik tulangan atas maupun tulangan bawahnya. Jadi hanya di sekitar sini. Ya. Jadi pemutusan
pemutusan tulangannya di sekitar sana. Dan itu masih bisa disangga oleh bekisting. Tapi kalau dipasang sepanjang tulangan yang dibutuhkan, ya nggak ada penyangganya ke arah sana ya, ke arah zona 2. Jadi yang dihitung itu untuk mencukupi satu zona gitu aja. Itu untuk prinsip di dalam menghitung kebutuhan balok. Kemudian untuk perencanaan kebutuhan tulangan kolom kan ya. Nah ini kalau diperhatikan mengenai tulangan-tulangan ini yang muncul ya. Nah ini memang perancangannya adalah per lantai gitu aja. Jadi nanti di lantai 2 akan muncul lagi seperti ini gitu. Jadi tulangannya itu per lantai ditambah dengan kemunculannya itu sekitar 40D ya. Nah ini kan hasil desain dari perencanaannya adalah seperti ini. Jadi tidak seperti yang dijelaskan di dalam tugas ya. Nah kalau tugas juga kan berdasarkan hasil perencanaan proyek ya yang pernah Bapak sampaikan juga, itu memang hasil perencanaan itu ada yang seperti ini, seperti yang terlihat di layar monitor, ada yang menembus per 2 lantai gitu. Jadi itu tergantung dari hasil perencanaan. Nah, sekali lagi yang Bapak sampaikan di PowerPoint ini kan dari hasil perencanaan untuk pemutusan tulangan kolom itu ya. Tinggal disambung lagi untuk ke lantai 2-nya, nanti lantai 2-nya dicoret akan muncul lagi tulangannya seperti ini kayak. Kemudian menyambung lagi yang tadi perencanaan untuk kebutuhan tulangan per zonanya ya. Nah, nanti untuk menghitung kebutuhan yang yang zona 2-nya, ya tinggal menyambung aja gitu ya. Tinggal menyambung dari zona 1 ke lantai untuk mengerjakan zona 2 tinggal menyambung dari zona 1 gitu. Nah, itu tentu saja ya harus dihitung kembali ya, tidak bisa disamakan dengan hasil perhitungan yang ada di zona 1 ya. Kenapa? Karena bentangnya jelas pasti berbeda ya. Karena diputusnya itu ya di seperempat bentang pertama ya dari arah pengecorannya. Kira-kira kebayang? Halo? Kebayang, Pak. Nah, jadi kalau seperti ini mengerjakannya, ya kalau seperti proyek ini mengerjakannya, berarti cara memotong tulangan itu harus kombinasi kan ya. Jadi satu batang tulangan itu misalnya untuk diameter 19 itu bisa dipotong untuk kode berapa saja gitu. Jadi tidak seperti yang dikerjakan di dalam tugas ini. Jadi kita menghitung dulu gitu, kemudian dipotong setelah itu, nanti sisanya di list apakah masih bisa digunakan atau tidak gitu. Nah, kalau tidak bisa digunakan berarti menjadi sisa gitu ya, sisa tulangan. Tapi kalau di proyek yang sebenarnya itu harus betul-betul dihitung dulu kebutuhan panjang dari setiap elemen itu supaya nanti bisa dikombinasikan ya mengenai kebutuhan tulangannya untuk dipotong-potong. Supaya apa? Supaya tidak banyak sisa tulangannya ya. Nah, jadi mempertegas lagi atau memperjelas lagi bahwa di tugas Anda ini tidak sepenuhnya mengikuti
proyek itu ya, terutama dalam hal kombinasi, karena itu membutuhkan waktu kan ya, kemudian pemahaman gitu kan. Tapi prinsipnya yang penting bisa dipahami terlebih dahulu gitu kan. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, seperti Bapak sampaikan kemarin ya, bahwa cara menghitung kebutuhan tulangan ini, kemudian yang ditampilkan seperti ini gitu ya, itu harus selalu diingat oleh Anda ya. Jadi selama Anda berkecimpung di dalam mengerjakan kebutuhan ini ya, kebutuhan proyek gitu ya, ya ilmu-ilmu atau pemahaman-pemahaman seperti ini ya harus selalu ingat. Jangan sampai nanti Anda baca lagi yang lain jadi berubah gitu aja. Nah, jangan seperti itu. Karena apa? Karena bacaan yang lain itu belum tentu apa namanya ya, sesuai dengan yang dibutuhkan gitu aja. Nah, sebagai contoh, coba Bapak ngoreksi aja ya supaya nanti kalau Anda berlanjut ke PKL, ke tugas akhir, tidak menjadi kerepotan lagi gitu aja. Mungkin Mbak Trina bisa ditampilkan lagi, Mbak Trina, yang tadi. Sebentar, Bapak ganti dulu device. Tadi laptopnya error. Itu nggak apa-apa lah. Yang punya Bapak aja tadi udah di screenshot. Oke, yang tadi Bapak aja, nggak apa-apa. Kalau sudah kelihatan? Sudah, Pak.
agak ini. Coba perhatikan mengenai penekukan tulangan itu. Nah, mengenai penekukan besi pada ujung-ujung itu kan ya. Nah, karena kita menggunakan besi uril gitu ya. Jadi ujungnya itu tidak diberi tekukan lagi. Baik 135 derajat maupun yang 180 derajat. Jadi karena besinya uril. Nah, ada di pembahasan-pembahasan yang lain itu diberi tekukan lagi kan ya. Nah, itu sebenarnya untuk tulangan polos. Jadi jangan dijadikan referensi untuk tulangan depom gitu ya, sehingga menjadi salah. Nah, sampai saat ini masih banyak yang menggunakan prinsip tulangan polos gitu ya, padahal yang digunakan adalah tulangan uril gitu ya. Nah, sehingga kalau dihitung itu tulangannya menjadi lebih berat gitu ya. Karena apa? Karena masih ada lagi pembengkokan ya, yang besarnya itu adalah 6D gitu ya. Jadi kalau setiap tulangan yang dipotong kemudian dibengkok sebesar 6D, tinggal dikalikan aja sejumlah itu ya. Sehingga tulangannya menjadi lebih berat gitu aja. Jadi Bapak mengingatkan kepada Anda, jadi harus dipahami terlebih dahulu kalau tulangan polos, ya memang betul ujungnya diberi kait lagi. Tetapi kalau tulangannya dipom atau uril, ujungnya tidak perlu diberi kait gitu ya. Ini untuk wawasan Anda saja gitu ya. Nah, sehingga pemahaman itu sekali lagi mohon dipahami dengan baik. Karena pasti Anda yang membutuhkannya pemahaman seperti itu. Ya tentu saja selama Anda berkecimpung di dunia konstruksi gitu ya. Kecuali kalau Anda beda ininya, beda job kerjanya ya. Yang mungkin saja nanti yang ini tidak kepakai gitu. Nah itu mengenai tambahan untuk pemahaman ya. Jangan sampai Anda selesai ini kemudian berubah pikirannya gara-gara ada catatan gitu ya, catatan atau buku dari orang lain yang belum tentu benar gitu. Kemudian ada beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan, tapi nanti saja berhubungan dengan penjelasan plat lantai ya. Mungkin tidak besok, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, karena pertemuan dengan kelas Anda ini masih cukup panjang ya. Jadi silakan dulu aja dikerjakan mengenai tugas ini sampai kelihatan itu ya. Kelihatan kerangkanya itu memenuhi persyaratan metode PBS-nya gitu. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Halo, ada yang ingin disampaikan? Belum ada, Pak. Ada Pak, mau nanya Pak.
Halo? Untuk ya Pak, ada suaranya Pak. Ya kurang kencang sih. Baik Pak, mau Kemarin nanya Pak terkait ini apa depen. Untuk depen itu pakai asumsi atau pakai menurut tabel Pak? ya, tabel kalau udah ngerjakan tulangan seperti ini pakai tabel. Oh, baik Pak. Tidak berasumsi lagi ya. Ya Pak. Oke, masih ada lagi nggak? Jadi kalau tidak ada, jadi silakan dikerjakan aja. Besok kita cek lagi gitu. Halo, suara Bapak kedengaran? Terdengar, Pak. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, silakan Anda kerjakan. Besok ada sesuatu yang bisa ditampilkan ya dari kelompok yang lain lah gantian. Mungkin Pak Heri sebelum diakhiri ada tambahan Pak Heri? Belum sih Pak, mungkin nanti aja kalau udah ini. Kalau saya dari segi ininya sih Pak, dari segi strukturnya mungkin ya. Ya nanti ya. Nanti perbedaan mungkin mahasiswa perlu diberi penjelasan tadi yang kolomnya dipotong di 40 di lantai gitu ya dengan yang di tengah-tengah gitu ya. Mungkin Ya. sedikit itu aja Dari ilustrasi. segi, ya dari segi itu. Perbedaannya di mana gitu aja. Nah, Kalau dari segi pelaksanaan kan memudahkan ya kalau yang per 2 lantai itu memudahkan semuanya. tapi memang sulit sih Pak kalau yang sesuai dengan itu. Sesuai dengan struktur itu sulit tuh dilaksanakan kayaknya. Harus zigzag itu kan agak susah ya. Dan di tengah Iya. bentang lagi. Itu memang agak susah kalau dilaksanakan. Tapi ya memang aturannya seperti itu gitu. Iya. Mungkin perlu metode. Kalau aturannya tulangan bawah itu kan diputusnya kan di tengah-tengah kolom, di as kolom gitu ya. Kalau aturannya. Ya. Tapi kan menjadi banyak tulangan yang terbuang gitu. Jadi ya dilanjut aja tulangannya gitu, tidak diputus-putus gitu. Ya oke. Jadi gini aja ke mahasiswa ya. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, masa kita nongkrongin Zoom gitu ya sampai 12 gitu ya. Jadi kita rugi waktu juga. Jadi silakan aja dikerjakan. Besok kita cek lagi apa yang sudah dikerjakan ya. Nah yang lainnya juga diharapkan bisa aktif supaya rumah residensinya itu bisa terisi gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Belum ada lagi, Pak. Belum ada, Pak. Ya kalau nggak ada, sebelum diakhiri, kita foto dulu aja lah.
Silakan di on cam dulu, kemudian dipoto. Ini hadir semua sekarang ya? Hadir semua, Pak. Ya, ya. Bapak mohon maaf, Trina tidak bisa on cam, tiba-tiba error Pak kameranya. Ya, oke, nggak apa-apa. Langsung aja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebentar ya. Ini juga nge-lag ininya dong. Sebentar ya, tunggu dulu. Mas Pame yang prime 2-nya udah di itu? Udah Pak, tadi udah 2 kali. 1 frame ini. Oh, bisa 1 frame gitu? Ada di settingan zoom-nya. Biar kelihatan 1 frame 49 orang maksimalnya. Oh gitu. Oh ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan ya. Jadi silakan aja dikerjakan dan dilanjutkan ya apa yang tadi sudah disampaikan, kemudian dari 2 contoh tadi yang sudah ditampilkan kemudian sudah dikoreksi. Nah, mohon menjadi perhatian ya supaya nanti Anda ini kalau mengerjakannya tidak salah gitu ya. Nah, besok Bapak akan ngecek lagi yang kolomnya gitu aja. Yang kolomnya, kemudian yang bentang ke arah lebarnya ya. Nah, mungkin untuk lantai nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Baik, kita akhiri saja sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mas Oli juga sudah gabung karena tadi pagi ada ini ya, ada kelas dengan kelas 1 TWPG kalau tidak salah gitu ya. Jadi kita akhiri saja program hari ini sampai di sini ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih Pak. Ya, Bapak mohon izin untuk lab ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.